Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, masih di channel Segar Semangat Belajar Teknologi. Masih bersama saya Salim Surya. Oke, pada kesempatan kali ini kita membuat video tutorial cara mengatasi laporan absensi karyawan yang tidak tampil atau tidak muncul di laporan. Oke, nanti kita akan praktekkan caranya. Mohon dukungannya guys untuk tekan subscribe, like, dan share agar kami tambah bersemangat untuk membuat video tutorial yang bermanfaat lainnya. Oke guys, langsung saja kita praktekkan caranya. Oke, kita buka software attendance management. Kita coba masuk ke menu laporan. Kita coba ngeprint laporan yang untuk staff. Ini kan bisa difilter staff atau korban induk, produksi, security. Kita coba yang staff dulu. Kita ngeprint laporan dari tanggal 6 sampai tanggal 7 saja. 6 Oktober sampai 7 Oktober. Kita kalkulasi. Nah, ini ya. Nah, ini Ali sudah muncul laporan. Kita coba satu persatu. Coba Ali dulu. Ali sudah keluar semua tanggal 6 sama tanggal 7. Ini pulang cepat. Ini 2 hari 6 sama tanggal 6 sama tanggal 7. Ini sudah keluar semua. Coba kita yang Budi. Nah, ini Budi tanggal 7 Oktober. Scan masuknya sudah ada. Dan pulang ada. Coba kita cek cara mengeceknya di data transaksi. Data transaksi itu data mentah. Jadi setelah dari mesin absensi di download data presensi atau download ATT log, datanya sudah masuk ke data transaksi semua. Di data transaksi ini data mentah, tidak mempedulikan jam kerja. Kita cek Budi tanggal 7 ada scan-nya jam 6 lebih 59 menit. Jam 6 lebih 59 menit, keterangannya invalid. Coba kita cek di jadwalnya, jadwal Budi, kenapa kok di data transaksi ada scan-nya, cuma di laporan tanggal 7 scan masuknya tidak muncul. Tanggal 7 Budi masuk jam 6 lebih 59. Kita cek di pengaturan jam kerja. Pengaturan jam kerja untuk staf hari Senin sampai Jumat. Jam masuk jam 8, pulang jam 17. Jam mulai scan masuk jam 7. Nah, kenapa kok scan-nya Budi tidak muncul? Karena ini aturannya jam mulai scan jam 7. Sedangkan Budi scan masuk jam 6.59. Belum ada jam 7, jadi di laporan tidak muncul. Nah, cara biar muncul pengaturannya ini untuk mulai scan masuknya kita buat jam 6 saja, karena ternyata di lapangan ada karyawan yang scan mulai jam 6. Ini jam mulai scan masuk jam 6, untuk jam masuknya jam 8. Nah, kita kasih ranknya jam mulai masuk karyawan jam 6. Jadi kalau ada yang karyawan jam scan jam 6, setengah 7 di laporan jam muncul. Kita simpan. Kita cek lagi di laporan tadi yang Budi ya, yang nggak muncul jam tanggal 6 sampai tanggal 7 Oktober. Kalkulasi lagi. Nah, ini tanggal 7 Oktober sudah muncul, scan masuk jam 6.59 sudah muncul. Data transaksi ini juga sudah tidak invalid karena sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat untuk scan-nya. Coba kita cek lagi yang kasus lainnya. Catur, kita kalkulasi tanggal 6 sampai tanggal 7. Nah, ini
catur laporannya tidak muncul di data transaksi ada, padahal tanggal 6 masuk ada, pulang ada, tanggal 7 masuk ada, pulang ada. Cuman di laporan SIP ini tidak muncul. Kalau dicetak pun ya pasti akan tidak akan muncul. Kita cek kenapa kok tidak muncul di laporan, padahal di data mentah ada. Kita cek di pengaturan di jadwal karyawan. Sudah punya jadwal apa belum catur? Nah, kita pilih yang start. Nah, ini catur. Nah, ini sudah ditempelkan jadwalnya. Ali sudah punya jadwal. Tanggal mulai jadwal dari tanggal 11 Juli berlakunya jadwal sampai tahun 2050. Ini juga Budi catur sudah ditempeli jadwal. Cuman berlakunya jadwal tanggal 6 September sampai 8 September 2022. Padahal ini laporannya membuatnya tanggal 6 sama 7 bulan Oktober. Jadi pasti nggak muncul laporannya karena jadwalnya berlakunya sampai 8 September 2022. Solusinya yaitu kita klik aja terus di pengaturan jadwal. Nah, ini dihapus saja, klik terus tambah lagi, tempelkan jadwalnya untuk catur normal berlakunya mulai tanggal mulainya jadwal atau tanggal mulainya karyawan bekerja. Nah, ini bisa diatur mulai tanggal bebas ini. Nah, terus berlakunya jadwal ini tahunnya saja yang dirubah sampai 2050 atau bebas 2200. Kalau 2050 ya nanti setelah 2050 diperpanjang lagi masa berlakunya jadwal untuk catur untuk karyawan. Oke, kita oke. Nah, ini catur sudah punya jadwal berlakunya sampai tahun 2050. Kita oke. Nah, ini bisa juga kalau karyawan belum ditempeli jadwalnya kayak gini. Nah, di sini kosong, di laporan pasti tidak akan keluar karena karyawan belum ditempeli jam kerja. Jadi aplikasi bingung untuk menentukan laporannya karena nggak punya jam kerja. Nah, ini kalau seperti ini sudah ditempeli jam kerja dan masa berlakunya juga sudah masih lama, jadi di laporan bisa muncul. Baru kita cek di laporan lagi. Nah, tadi yang catur kalkulasi tanggal 6 sampai tanggal 7. Nah, ini sudah muncul karena sudah punya jadwal dan jadwalnya berlaku sampai tahun 2050. Ini tanggal 6, tanggal 7 Oktober, scan masuk, scan pulang, scan masuk, scan pulang, tanggal 7 scan masuk, scan pulang. Di data transaksi juga sudah berubah. Nah, ini ya. Coba kita cek yang departemen produksi. Ada Denny sama Erna, kita cek yang Denny dulu. Ya, dia pakai jadwal otomatis. Di data transaksi ada semua, oke. Di SIP-nya juga sudah muncul. Dia maksudnya SIP pagi otomatis. Nah, SIP pagi. Nah, ini kalau cetak laporan juga pasti muncul. Jam masuk, SIP pagi, jam pulang, scan masuk, scan pulang. Kita coba cek yang Erna. Kalkulasi. Nah, di laporan tidak muncul. Kita cek di data transaksi, padahal di data transaksi ada datanya. Jadi dari mesin pasti sudah di-download ke aplikasi ini karena di aplikasi sudah ada datanya. Kalau di data transaksi belum ada datanya, coba di-download lagi dari mesin pakai flash disk atau kabelan atau pakai kabel USB tergantung tipe mesinnya. Nah, setelah di data transaksi ini data mentah ada, cuma di laporan kok tidak ada. Kita cek seperti tadi. Kalau yang untuk kita cek di jadwal karyawan. Nah, ini kalau yang jadwal produksi atau security yang pakai jadwal otomatis di sini memang tidak muncul, cuman bisa dicek di pengaturan jam kerja. Kita cek Denny pengaturan jam kerja, ya jadwal otomatis di sini ya, jam kerja otomatis dia sudah punya jadwal si pagi dan si malam untuk Denny. Sedangkan
ini tadi sudah laporannya sudah muncul karena sudah punya jadwal, sudah ditempelkan jadwalnya. Sedangkan Erna, kita cek di pengaturan jadwal, nah ini jadwalnya kosong, jadi Erna belum punya jadwal. Jadi di laporan aplikasi dia akan memunculkan laporannya karena bingung dia masuk ke shift pagi atau shift siang, nah, karena tidak ditempelkan jadwalnya. Sama kalau yang untuk staff dan lain-lain yang jadwal normal, kalau tidak ditempelkan jadwalnya ya di laporan tidak muncul, harus ditempelkan. Di sini untuk jam kerja normal, di sini untuk jam kerja otomatis. Kita tempelkan jam kerjanya untuk yang Erna produksi shift pagi sama shift malam, kita tempelkan shift pagi sama shift malam. Kalau yang seperti ya tinggal tempelkan shift siang, shift pagi, siang, malam. Terus kita OK. Jadi kita cara ngeceknya Erna pengaturan jam kerja, pengaturan jadwal sudah punya jadwal. Terus untuk yang Denny pengaturan jadwal juga sudah punya jadwal. Kita cek di laporan untuk Erna tadi tidak keluar laporannya karena belum ditempelkan jadwalnya. Erna produksi jam tanggal 6 sampai tanggal 7 kita kalkulasi. Nah, shift sudah ada, sudah muncul laporannya. Dia shift malam, masuk jam 15.59, pulang jam 2 pagi. Ini tanggal 6, tanggal 7 sesuai dengan yang di data transaksi, sesuai scan-scannya yang di mesin. Denny sama Erna kalkulasi shift. Nah, ini sudah muncul laporannya, dicetak pasti juga akan muncul laporannya. Ini kalau yang jadwal otomatis harus scan 2 kali ya guys ya, jadi biar tidak aplikasi tidak bingung dia masuk shift pagi atau shift siang seperti itu. Jika di laporan tidak muncul, di data transaksi tidak muncul, berarti ada kemungkinan downloadnya dari mesin solution, downloadnya belum berhasil. Coba di download lagi menggunakan flash disk atau kabelan atau kabel USB sesuai dengan tipe mesinnya, sampai di data transaksi ini muncul ada data scan karyawan, karena ini data mentah. Data transaksi ini data mentah dari mesin solution, setelah dipindah di download masuk ke database tender management di komputer atau laptop data transaksi. Jika kita di download di data transaksi tetap scan-nya tidak muncul, coba dicek di menu mesin Vingernya. Di menu cari presensi karyawan tersebut, masukkan nomor ID, menu cari presensi, masukkan nomor ID, ketik tanggal berapa yang scan-nya tidak muncul, nanti tekan OK. Kalau di situ masih tidak ada scan-nya, berarti karyawan itu memang benar-benar tidak scan di mesin. Itu guys untuk cara mengecek laporan absensi karyawan yang tidak muncul di laporan saat mau dicetak laporan. Oke guys, jika ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar ya guys. Mohon dukungannya untuk tekan subscribe, like, and share agar kami tambah semangat untuk membuat video tutorial yang bermanfaat lainnya. Guys, untuk tutorial pada kesempatan kali ini cukup sekian guys. Jika ada pertanyaan bisa langsung saja di kolom komentar ya guys ya. Terima kasih guys atas supportnya, atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.